Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah tajwid kita. Anggap aja kita lagi duduk santai bareng di kelas, dan jujur saya antusias banget bahas topik hari ini. Kalian pasti sering kan nemuin kondisi ini pas lagi baca, yang kadang suka bikin bingung. Nah, kita bakal ngupas tuntas soal kelompok mat karena wakof, dan beberapa kondisi khusus lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Naku deh, pernah nggak sih kalian lagi khusyuk baca ayat yang lumayan panjang, tiba-tiba napas habis di tengah jalan? Terus langsung mikir, waduh ini huruf terakhirnya dibaca panjang, pendek, atau dimatiin aja ya? Pasti pernah dong? Nah, berhenti buat ambil nafas itu bukan cuma sekedar jeda biasa loh. Itu sebenarnya otomatis ngubah aturan main bunyinya. Hari ini kita bakal ngebahas pengantar aturan saat berhenti, terus masuk ke mat iwad sang pengganti, mat arid kalau kita berhenti mendadak, mat lin untuk bacaan lembut, mat tamkin buat pemantapan bunyi, dan pastinya ringkasan cara cepat ingat di akhir nanti. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar, aturan saat berhenti. Kunci utamanya di sini, wakof atau berhenti, itu benar-benar ngerubah aturan main. Jadi berhenti di akhir kalimat atau ayat itu bukan sekedar ngerem suara aja ya. Berhenti itu ibarat narik tuas yang memicu serangkaian perubahan bunyi tertentu, dan ini wajib banget kita kuasai biar bacaan kita tetap pas dan sesuai kaidahnya. Lanjut ke bagian 2, mad iwad, sang pengganti. Mari kita kenalan sama definisinya dulu nih. Coba catat ini baik-baik ya. Secara bahasa, iwad itu artinya pengganti. Paham arti aslinya ini benar-benar krusial buat ngerti cara kerjanya. Logikanya gini, kalau ada sesuatu yang hilang, pasti harus ada yang ngegantiin posisinya kan? Gini mekanismenya. Hukum ini tuh kejadian khusus kalau ada huruf dengan harokat fathatain atau tanwin fathah yang posisinya ada di akhir kalimat pas kita wakof. Terus apa yang terjadi? Bunyi an dari tanwinnya itu ibaratnya kita buang, nggak dibaca lagi. Sebagai gantinya, kita ubah jadi bunyi a panjang, mirip fathah biasa. Buat durasinya cukup tahan 2 harokat atau 1 alif aja. Sederhana banget kan? Tapi tunggu dulu, ada satu pengecualian yang lumayan ketat nih. Buat aturan normalnya, kata alimen kalau kita berhenti otomatis berubah manis jadi alima. Atau hakiman berubah jadi hakimah. Tapi awas, hukum mat iwad ini sama sekali nggak berlaku buat huruf tak marbutoh. Kalau kalian ketemu tak marbutoh dengan fathatain di akhir kalimat, dia bakal langsung berubah drastis jadi suara hak sukun alias hak mati. Jadi hati-hati, jangan sampai keliru ya. Sekarang kita melangkah ke bagian 3, mat arid, berhenti mendadak. Coba kita bedah namanya. Secara etimologi, arid itu artinya tiba-tiba atau baru. Dan sukun artinya mati. Jadi kalau digabung, definisinya adalah ini terjadi pas sebuah mat tobi'i, mat biasa yang lagi tenang-tenangnya, ketemu sama huruf hidup, tiba-tiba huruf itu dimatikan atau disukunkan. Kenapa? Murni cuma karena kita memutuskan buat wakaf atau berhenti secara tiba-tiba di situ. Nah, ngomongin soal panjang bacaan, secara teknis kalian punya 3 opsi sebenarnya, 2, 4, atau 6 harokat. Tapi saya sangat merekomendasikan. Apalagi kalau kalian lagi asyik baca murotal, buat pakai durasi 4 atau 6 harokat. Kenapa coba? Karena durasi yang lebih panjang ini ngasih efek suara yang jauh lebih tenang, indah, dan smooth banget pas nutup suatu ayat. Biar lebih kebayang, coba rasain contoh ini. Kalau kita berhenti di kata al-alamina, kita nggak asal mutus suaranya gitu aja. Kita panjangin dengan tenang jadi al-alamin. Sama juga pas ketemu ta'maluna. Kalau kita berhenti di akhir ayat, bacaannya membentang jadi ta'malun. Tarikan napas panjang kayak gini, benar-benar ngasih kesan dhamma yang luar biasa di setiap akhir ayatnya. Oke, tarik napas dulu. Kita masuk ke bagian 4, madlin, bacaan lembut. Sesuai sama namanya nilin, atau kadang orang nyebutnya layin, itu secara bahasa artinya lunak atau lemas. Hukum ini bakal muncul kalau ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului sama huruf berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup yang terpaksa kita matikan karena kita memutuskan buat wakof. Tapi ada satu hal krusial yang wajib banget kalian ingat. Aturan ini tuh fleksibel banget. Kalau kalian milih buat lanjut alias gak wakof, hukum matnya otomatis hangus. Beneran, gak ada perpanjangan suara sama sekali. Hurufnya cuma mengalir dibaca lunak aja. Jadi, aturan panjang 2, 4, atau 6 harokat tadi, itu cuma bakal aktif kalau kalian beneran berhenti. Yuk kita rasain kelunakannya langsung di contoh ini. Dengerin ayunannya pas dibaca. Kata Quraisyin, kalau diwakafkan, itu pelan-pelan jadi Quraisy.
Terus, asyayifi meluncur dengan lembut jadi asyayif. Dan kata bayatin berubah jadi bayit. Kerasa banget kan lembutnya? Suaranya ngalir natural banget dari fathah masuk ke ya sukun atau waw sukun. Fokus lagi yuk, kita masuk ke bagian 5, mat tamkin, pemantapan bunyi. Mat tamkin ini, kalau dari segi bahasa, artinya penetapan atau pemantapan. Bisa dibilang aturan ini tuh mirip Modigard fonetik. Tugas utamanya adalah mengunci suara pas ada kondisi yang sangat spesifik, yaitu kalau ada dua huruf ya jejeran dalam satu kata. Ya yang pertama itu harokatnya kasroh dan bertasydid, sementara ya yang kedua berharokat sukun. Ibarat gembok, fungsinya ini benar-benar vital. Dia bertugas memantapkan bunyi ya bertasydid itu biar nggak kecampur atau melebur jadi bunyi mat biasa. Dan sifat aturannya ini kaku banget loh. Panjangnya udah dikunci paten cuma 2 harakat aja. Pokoknya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kita dengerin nih gimana ketegasannya bekerja. Buat kata an-nabiyina, kita benar-benar tekan ya yang punya tasydid itu baru diayun 2 harokat. An-nabiyina. Begitu juga kata huyitum, dibacanya harus tegas, huyitum. Kalian bisa dengarkan gimana tasydidnya ditahan mantap dulu sebelum masuk ke durasi panjangnya? Nah, itulah inti dari pemantapan alias tamkin tadi. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, ringkasan cara cepat ingat. Oke, saatnya kalian simpan mental screenshot buat rangkuman ini. Ini ibarat contekan legal kita buat tajwid. Coba perhatiin, betapa rapinya peta konsep ini. Mat iwat, cirinya tanwin fathah, syaratnya harus wakof, durasinya 2 harokat. Terus mat arid, mat tobi'i ketemu huruf mati, harus wakof juga, bisa 2, 4, atau 6 harokat. Mat lin, fathah ketemu ya atau wawu sukun plus huruf mati, syaratnya harus wakof, durasinya sama, 2, 4, atau 6 harokat. Dan terakhir si paling tegas, mat tamkin, ya tasydid ketemu ya sukun. Kalau ini kondisinya bebas, mau wakof atau lanjut, panjangnya selalu paten 2 harokat. Nggak kerasa kita udah di penghujung sesi. Tapi sebelum saya tutup kelas ini, saya punya satu tantangan kecil nih buat kalian. Dari keempat hukum yang baru aja kita bedah tuntas tadi, ada iwat, arid, lin, sama tamkin. Kira-kira mana nih yang bakal langsung kalian kenali pas nanti buka lembaran bacaan kalian? Jangan lupa langsung dipraktekin ya ilmunya hari ini juga. Makasih banyak udah antusias belajar bareng, dan sampai ketemu lagi di obrolan tajwid kita yang selanjutnya.